Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianingsi dari PAIE semester 6. Saya perwakilan dari kelompok 6 dari kelompok MK Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan bagian materi langkah-langkah bimbingan dan konseling. Sebelumnya telah disampaikan oleh pemateri pertama, yakni Hafidah, yaitu menjelaskan tentang teknik-teknik bimbingan dan konseling. Nah, bagian saya yaitu langkah-langkah bimbingan dan konseling. Dalam buku Anas Salahuddin 2010, bahwa langkah-langkah bimbingan dan konseling itu ada 5. Yang pertama, yang pertama itu langkah identifikasi anak. Dalam langkah identifikasi anak itu dijelaskan atau kita mengenal bagaimana itu anak dan gejala-gejalanya. Langkah yang kedua itu merupakan langkah diagnosis. Nah, langkah diagnosis ini dapat disimpulkan dari langkah yang pertama, yaitu mengetahui latar belakang masalahnya. Nah, selanjutnya itu langkah ketiga, langkah prognosis. Langkah prognosis itu merupakan langkah yang menetapkan dari langkah diagnosis, ya. Langkah prognosis ini diambil berdasarkan prognosis ini merupakan langkah menetapkan bantuan apa yang akan diberikan kepada si konselor. Nah, langkah ini diambil berdasarkan kesimpulan langkah pada langkah yang sebelumnya, yaitu langkah diagnosis. Menuju langkah keempat, yaitu langkah terapi. Langkah terapi ini dilaksanakan pelaksanaannya ditetapkan pada dalam langkah prognosis. Jadi itu langkah-langkah yang udah awal itu udah dicapai, kemudian tuh dapat disimpulkan bahwa bantuan apa sih yang akan diberikan kepada si anak. Nah, pembimbing itu dalam langkah terapi ini memakan waktu yang cukup lama, prosesnya yang kontinu dan sistematis. Pengamatannya itu juga harus cermat terhadap si anak itu. Selanjutnya itu langkah terakhir, langkah kelima, yaitu langkah evaluasi dan follow up. Nah, langkah ini untuk menilai seberapa berhasilnya dalam melakukan bantuan terhadap anak tersebut. Nah, langkah ini diambil sejauh mana terapi ini dilakukan, perkembangannya bagaimana. Nah, di sini yang merupakan titik terakhirnya. Kemudian dari penulis yang lain, yaitu menurut Thohirin 2007, bahwa bimbingan konseling itu memiliki langkah-langkah ada 7. Yang pertama, menentukan masalah, mengumpulkan masalah, analisis data, diagnosis, prognosis, terapi, evaluasi atau follow up. Nah, selanjutnya, dari penjelasan yang di atas itu dapat kita teliti dari peserta didik yang bernama Budi. Nah, di sini tuh seorang guru mendapatkan dokumen-dokumen tentang diri Budi. Nah, dokumen tersebut didapat melalui buku induk, daftar absen dan sebagainya. Nah, informasi yang pertama itu bahwa Budi masuk kelas 1 umur lebih tua dari murid lainnya. Yang kedua, ia pernah tidak naik kelas. Yang ketiga, ia tergolong anak yang rajin menggambar atau hasil gambarnya itu bagus. Nah, yang keempat itu dia tergolong anak pendiam dan tidak suka mengajukan pertanyaan. Nah, dari informasi-informasi yang didapat,
kemudian langkah kedua itu si guru pembimbing itu mengajak Budi untuk berwawancara atau ngobrol langsung dengan tatap muka. Nah, disampaikanlah bahwa si Budi ini di rumahnya membantu ibu karena terpaksa, karena di dalam rumahnya itu Budi selalu dimarah-marahin sama si ibu. Nah, sedangkan ayahnya itu jarang di rumah. Nah, Budi itu memiliki cita-cita menjadi montir mobil, tetapi dibantah oleh ayahnya. Nah, langkah ketiga, guru bimbingan itu menemui atau mengunjungi rumah Budi untuk menemui orang tuanya. Nah, didapatkan informasi-informasi sebagai berikut. Informasi-informasinya yaitu bahwa ayah Budi adalah sopir taksi yang jarang pulang. Nah, yang kedua, ibu Budi adalah penjual sayur di pasar. Yang ketiga, Budi adalah salah satu-satunya anak laki-laki dalam keluarganya. Sebab itu, keluarganya menganggap Budi itu sebagai harapannya. Nah, yang ketiga, penghasilan orang tua Budi hanya cukup untuk makan saja. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya itu suasana di rumah kurang baik sebab kedua orang tuanya jarang di rumah. Nah, masih banyak lagi keterangan-keterangan yang didapatkan. Selanjutnya menempuh langkah keempat. Langkah keempat itu Budi diajak pergi ke puskesmas untuk diperiksa kesehatannya. Namun saat diperiksa itu Budi tidak mengalami gangguan lain, tetapi dapat ditarik kesimpulan Budi pernah mengalami sakit tipes. Otaknya sehat, tidak ada gangguan. Nah, dalam hal ini untuk melakukan pembuktian, seorang guru menganalisis atau melakukan penelitian terhadap siswa kelas 6 yang seangkatan dengan Budi. Nah, yang hasilnya itu menunjukkan bahwa kecerdasan Budi itu normal. Yang kedua, ia bakat melukis yang tinggi. Nah, yang ketiga, dia mudah tersinggung dan sangat memerlukan dorongan. Dari informasi-informasi yang didapat bahwa seorang pembimbing itu melakukan kesimpulan, yakni bahwa si Budi itu memiliki kesulitan. Yang pertama, kesulitan dalam belajar. Yang kedua, kesulitan dalam kepercayaan dirinya. Untuk mengatasi bantuan yang akan diberikan kepada si Budi ini, seorang pembimbing melakukan dua jenis langkah yang diterapkan. Yang pertama itu bimbingan pribadi dan kedua bimbingan kelompok. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.